Oke, sekarang kita lanjut di pembelajaran di flip-flop. Di sini flip-flop dibagi menjadi dua, yaitu di flip-flop dan jika flip-flop. Nah, di sini saya akan mulai dengan di flip-flop dulu. Di flip-flop sendiri terdiri dari satu input D dan dua buah in, dua buah output, yaitu key dan kibar. Kibar ya, bukan kimin, tapi kibar. Di dalam ini maksud sengaja saya seperti ini karena seharusnya itu dasarnya itu ada di atas. Nah, apa sih gunanya ini? Nah, develop ini digunakan sebagai pengunci data. Artinya, artinya bahwa prinsip kerja dari develop adalah berapapun nilai masukan yang diberikan dari pada input D maksudnya input D ini nol atau satu, maka keluarkannya akan menghasilkan inputnya yang sama di output key utama. Key utama ya, bukan key bar. Ingat, di develop diaplikasikan pada rangkaian yang memerlukan penyimpanan data sementara sebelum diproses berikutnya. Nah, ini terlihat di tabel kebenarannya di flip-flop. Di sini ada input D dan input CP. In- D ini input D, Mas. Kenapa kok pakai D? Kenapa nggak pakai A? Kenapa nggak pakai C? Atau dan lain-lain. D ini cuma perumpamaan aja. Kalau misal pakai A ya terserah. Kalau di sini saya akan pakai D karena dia adalah D kan. D flip-flop sebenarnya yang cocok itu, bukan A flip-flop. Makanya saya pakai D. Nah, di sini terlihat bahwa D itu hanya inputnya adalah nol dan satu ya. Nol dan satu dan lain-lain. Inputnya nol dan satu wis. Itu aja. Kemudian CP. CP ini adalah clock, clock pulse atau ibaratnya clock input yang isi sinyal ibaratnya ini sinyal clock yaitu mengatur kapan data yang ada pada input yang disalin dengan ke inputnya. Misalnya nih, di flip-flop data pada inputnya akan disalin ke output hanya ketika sinyal clocknya aktif. Nah, ini membuat flip-flop bekerja secara sinkron dengan sinyal clock memungkinkan koordinasi dan tepat dalam sinyal digital. Nah, di sini kan ada tanda set, terus naik, set, naik, set, naik. Maksudnya ini perumpamaan kalau misal di dalam trainer nanti bahwa thread itu digunakan dengan menggunakan potensio, kan potensio kan ada yang naik, ada yang rendah ya. Kemudian yang CP ini, yang selanjutnya ini adalah tombol tombol toggle yang atas dan yang naik gitu. Nah, bermain di sini nih, di sini kan di dalam gambar rangkaiannya Devil's sendiri itu hanya dua jenis gerbangnya, yaitu gerbang NOT dan gerbang NAND. Kemudian ini adalah yang maksud saya itu keyboard itu seperti ini. Keyboard seperti ini dan ini key utama. Lanjut, penjelasan dari tabel kebenarannya. Nah, misal D-nya 0, CP-nya diputar ke arah lain, maka outputnya itu nanti, saya menggunakan nanti outputnya itu LED-nya, itu nanti, kenapa kok ini berpisah? Nah, fungsi dari kibarnya sendiri yaitu merupakan kebalikannya dari keluaran utama atau key utama. Nah, jika key utama itu mempresentasikan status saat ini dari flip-flop, dari kibar, artinya jika key ini adalah satu, maka kibarnya adalah nol dan sebaliknya. Nah, dalam kasus kibar itu banyak untuk kasusnya itu kibar sering digunakan dalam implementasi berbagai fungsi logika ya, seperti pembangkit sinyal kontrol, kemudian pemrograman atau operasi tertentu yang memerlukan nilai kebalikan dari key. Ini memberikan fleksibilitas dalam desain sirkuit digital yang dan memungkinkan pencipta berbagai fungsi logika yang kompleks. Yang seperti itu. Jadi kemungkinan dari flip-flop ini nanti outputnya itu nanti berupa LED dan itu nanti penjelasannya jika LED itu kelap-kelip semakin lama atau semakin cepat itu berpengaruh di CP-nya, berpengaruh di CP-nya. Sedangkan D-nya ini input berpengaruh di output key sama keybarnya. Oke, seperti itu.